Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Muhammad Ibnu Maulana dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pidato demokrasi. Pertama-tama tentunya tak lupa marilah kita sekalian untuk terlebih dahulu meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan rangkaian puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua yang ada di sini diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah. Dan serta tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita untuk umat manusia yang ada di muka bumi ini. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang arti apa itu demokrasi. Dewasa ini nampaknya banyak negara-negara yang merasa rata untuk menerapkan sistem demokrasi dalam negara mereka yang dianggap sebagai satu sistem yang paling baik, karena dalam demokrasi pemerintah yang tertinggi berada dalam aspek masyarakat juga memiliki hak untuk turut membangun bangsa dan bukan hanya sebatas dari para penguasa saja. Namun nampaknya dengan berjalannya waktu makna demokrasi itu tidak ada. Yang ada hanya keserakahan mereka dalam menjalankan tugasnya. Dan demikian juga Indonesia, bangsa kita ini juga turut dalam menerapkan sistem demokrasi di Indonesia sendiri, menerapkan sistem, dan diharapkan demokrasi diterapkan di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun saat ini yang saya lihat atau yang kita lihat semua, tidak ada yang namanya nilai demokrasi, yaitu tentang bagaimana menjalankan amanah-amanah dalam suatu tugas yang diberikan oleh pemerintahannya. Dan demokrasi juga yang kita harapkan akan membawa perubahan yang lebih baik bagi negara kita ini. Namun yang mereka berikan malah keburukan, seperti kesengsaraan bagi rakyat dan menjalankan yang tidak sesuai apa yang mereka jalankan. Seperti halnya DPR yang mereka ucapkan dan yang mereka lakukan itu tidak sama, yang hanya bisa mencurahkan atau mengambil hak-hak yang tidak mereka untungkan, seperti mengambil hak masyarakat kecil gitu dan sebagainya lah ya. Dan hari ini karena demokrasi yang berjalan di negara kita masih hanya sebatas pada tahap demokrasi profesional saja dan belum pada tahap demokrasi substansinya. Namun kenyataannya masih banyak substansi demokrasi yang belum terpenuhi dalam demokrasi yang diterapkan oleh bangsa kita. Dan tentu catatan yang buruk dalam demokrasi yang ada di negara lain atau di negara kita harus perlahan mulai dibenahi dan mulai dibenarkan, sehingga banyak persoalan-persoalan yang muncul akibat dari adanya sistem demokrasi yang harus segera diperbaiki banget, kemudian perlu digugat. Tak hanya itu saja, kita sebagai bangsa, untuk bangsa yang besar tentunya juga harus mulai untuk belajar untuk menentukan konsep dari demokrasi yang benar-benar ideal untuk bangsa kita, sehingga nantinya tidak ada lagi yang namanya penolakan-penolakan terjadi atau penolakan-penolakan yang munculnya mahasiswa dan buruh ataupun tokoh-tokoh agama yang turun ke jalanan seperti hari-hari yang sebelumnya ya. Dan tujuan yang benar itu harus kita lakukan agar tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintahan ini. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan demokrasi. Mungkin itu saja. Kalau kurang ada salah-salah dalam perkataan, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.